Rindu membuat sang triliuner jatuh sakit. Bab 131-140. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys, agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 1. Malam harinya, Maxime keluar. Tidak lama setelah dia pergi, Reina menerima pesan singkat dari Deron. Dia mengatakan bahwa Maxime pergi dan memintanya mencari cara untuk pergi keluar. Ada sesuatu yang harus dia beritahu. Karena keamanan di Villa Magenta sangat ketat, Deron hanya bisa menjaga Reina dari jauh untuk mengantisipasi datangnya bahaya. Dia terkadang bisa melihat saat Maxime pergi. Reina menutup partitur lagunya dan menyimpannya, lalu pergi keluar. Sesampainya di luar, dia meminta sopir berbelok beberapa kali untuk menghindar dari pengawal yang mengikutinya. Mobil Deron juga muncul di depannya. Setelah turun dari mobil, dia masuk ke dalam mobil Deron. Ada apa? Deron mengeluarkan ponselnya untuk membuka navigasi dan langsung menuju ke barat kota Simaliki. Ini arah yang dituju Maxime pagi tadi. Aku mengikuti dia beberapa lama dan ternyata pengamanan di sana sangat ketat. Aku curiga Ricky ada di sana. Reina memperhatikan area luas itu dengan seksama. Kalau cuma dilihat begini, area lokasinya masih terlalu luas. Ya, Deron mengeluarkan sebuah ponsel lain dan menyerahkannya kepada Reina. Kamu pakai ponsel ini dulu, yang sekarang mungkin disadap. Kata Pak Revin, dia akan pulang beberapa hari lagi. Reina menerima ponsel itu. Terima kasih. Pak Revin memintamu segera memberi kabar bahwa kamu aman kalau sudah menerima ponselnya, kata Deron lagi. Oke. Deron mengemudikan mobilnya ke bagian jalan yang tersembunyi dan tidak terekam kamera pengawas. Reina menelepon. Panggilan itu diangkat hampir seketika itu juga. Nana, bagaimana keadaanmu sekarang? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku juga akan berusaha mencari tahu Ricky dibawa kemana. Reina buru-buru menjawab. Yang dia khawatirkan adalah penanganan Maxime. Meski mereka telah menemukan lokasi Ricky di kota Simaliki, ada kemungkinan mereka tetap tidak bisa membawanya keluar. Iya, maksudku, apa dia menyakitimu? Revin saat ini sedang berdiri di lantai paling atas, menghadapi angin yang berembus dingin. Hari di sana masih gelap di waktu dini hari. Sosoknya tinggi dan ramping. Tubuh bagian atasnya yang kokoh dipenuhi luka-luka baru dan wajahnya yang tampan juga sedikit lebam. Reina tercekat mendengar pertanyaan itu. Gak, kok, tunggu aku. Aku ke sana sebentar lagi. Revin tahu bahwa Reina saat ini pasti sangat khawatir sendirian. Oke, nggak usah terburu-buru. Aku masih bisa dibantu Alana di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Meski Reina tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Revin, dia tahu betapa banyaknya bahaya di sekitarnya. Setelah menutup telepon, Revin berjalan kembali ke kamar. Dokter segera membalut lengannya yang berdarah. Tuan muda pertama ingin membunuh Anda. Dokter melihat luka di lengannya yang panjangnya lebih dari telapak tangan. Dan berdarah-darah. Ekspresi Revin tetap tenang dan bibirnya yang pucat membuka untuk berkata, dia kira aku masih anak kecil yang biasa dia injak-injak dulu. Pak, apa Anda ingin memberitahu Tuan? Tanya dokter. Revin menggeleng. Kalau memang dia peduli keselamatanku, nggak mungkin dia membiarkanku tinggal dalam pengasingan di kota Simaliki selama bertahun-tahun. Ingat, kita nggak bisa bergantung pada siapapun. Dokter itu mengangguk. Namun, sambil mengobati, dia lama-lama melihat bahwa luka-luka Revin lebih parah dari tampak luarnya. Pak, Anda jangan keluar di tempat umum dulu beberapa waktu ke depan. Terlalu riskan. Nggak bisa, aku harus pulang ke kota Simaliki, tolak Revin mentah-mentah. Dokter itu tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah keputusan Revin kecuali wanita itu. Jadi, dia tidak berusaha membujuknya lagi dan fokus mengobati lukanya. Revin baru-baru ini berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menyelesaikan sejumlah proyek di luar negeri. Sebelum sempat selesai, dia terluka parah. Kini dia harus mengatasi semuanya secepat mungkin dan segera pulang. Dia tidak bisa membiarkan Reina tinggal sendirian di kota Simaliki. Up-up Sobernica, lantai paling atas. Di bawah cahaya lampu yang redup, orang-orang berpakaian glamor dan mewah. Di sini tempat berkumpul anak-anak muda kaya dari kalangan atas. Maxime duduk di tempat yang sunyi, menyalakan ponselnya dan membaca pesan dari pengawal yang dia tugaskan mengikuti Reina. Pengawal ini kehilangan jejak. Begitu dia pergi,
Reina juga pergi keluar dan sekarang masih tidak diketahui keberadaannya. Keningnya berkerut sambil dia mengirim pesan, kalau dia nggak ketemu dalam waktu 1 jam, jangan injakan kaki di kota Shimaliki lagi. Segera setelah pesannya terkirim, semua kamera pengawas di jalan mulai dikerahkan. Maxime mencoba menelepon Reina lagi. Namun, yang terdengar adalah suara dingin layanan pelanggan. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Pada saat yang sama, Reina masih menelepon Bulian, menenangkannya agar tidak khawatir tentang Ricky dan Rico. Dia akan merawat mereka dengan baik di sini. Di sisi lain panggilan video itu, Bulian dengan kepala dipenuhi rambut putih itu tampak sangat khawatir. Nana, kamu harus langsung telepon Revin atau aku kalau ada masalah apa-apa. Jangan ditanggung sendirian. Yang paling dia khawatirkan adalah masalah depresi Reina. Dia takut Reina akan melakukan hal bodoh lagi. Aku tahu, jangan khawatir. Reina awalnya ingin berkata sesuatu padanya, tetapi dia hanya bisa menutup panggilan terlebih dahulu ketika dilihatnya Deron datang dengan tergesa-gesa. Ada masalah, orang-orang Maxime semuanya mencarimu, jawab Deron. Mendengar hal tersebut, Reina segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil sopir untuk menjemputnya di sebuah persimpangan jalan. Dia pura-pura pergi berbelanja pakaian dan masuk ke dalam mobil. Tak perlu waktu lama, pengawal Maxime melihat sosoknya dan langsung mengambil foto untuk dikirimkan ke Maxime. Maxime melihat foto itu dan segera menelepon. Reina merasakan getaran di ponsel dan mengangkatnya setelah melihat itu panggilan dari Maxime. Halo, di mana kamu sekarang? Pria itu bertanya langsung ke intinya. Reina melihat sekeliling. Aku di Plaza Pusat Kota sekarang, sudah mau pulang. Ada apa? Plaza Pusat Kota, pergi ke lantai atas Sobernica sekarang. Maxime tidak memberinya kesempatan untuk menolak dan langsung menutup telepon. Plaza Pusat Kota sangat dekat dengan Sobernica, hanya berjarak beberapa ratus meter. Reina meminta sopir untuk mengubah arah perjalanan. Di Sobernica, beberapa teman Maxime masing-masing memeluk wanita cantik dan sangat menikmati suasana. Kak Max, ku beritahu, ya, baru-baru ini ada beberapa cewek cantik di sini, kualitas tinggi. Seseorang mengedipkan mata memberi isyarat pada manajer untuk cari muka di depan Maxime. Manajer pun mengerti saat itu juga. Seorang wanita cantik dengan penampilan polos dan lugu muncul tak lama kemudian. Si cantik ini jelas masih baru dan sedikit pemalu. Seseorang berbisik kepada Maxime, masih daun muda, di bawah cahaya yang redup. Mata wanita itu tertuju pada Maxime, sekilas tertarik dengan penampilannya. Wanita itu melangkah maju malu-malu. Pak Maxime, izinkan aku bersulang untukmu. Di bawah cahaya yang redup, mata wanita itu tertuju pada Maxime, sekilas tertarik dengan penampilannya. Wanita itu melangkah maju malu-malu. Pak Maxime, izinkan aku bersulang untukmu. Maxime hanya menatapnya dan tidak minum. Dibandingkan dengan wanita ini, dia merasa Reina masih lebih cantik. Karena Reina tidak terkesan rendahan seperti dia. Reaksi hambarnya membuat orang-orang bingung. Salah satu dari mereka bercanda, Kak Max, apa karena gadis tuli itu sudah pulang, kamu jadi nggak tertarik lagi sama cewek lain? Jovan hari ini tidak datang, tetapi teman-teman Maxime semua mengikuti cara Jovan menyebut Reina. Wanita cantik Sobernica itu sedikit penasaran setelah mendengar perkataan teman Maxime. Gadis tuli siapa? Wajah Maxime tampak sangat kelam. Sayang sekali, temannya itu tidak menyadarinya dan masih menjelaskan, mantan istri Pak Maxime. Si wanita cantik pun terkejut. Pria seluar biasa Maxime punya mantan istri yang kesulitan mendengar. Rasa simpatinya pada Maxime jadi tergugah dan rasa percaya dirinya naik. Yang pasti, dia mestinya lebih baik dibandingkan wanita tuli, bukan? Pak Maxime, namaku Friska. Kalau kamu nggak mau minum anggur ini, biar aku yang meminumnya untukmu. Dia lalu mengambil gelas anggurnya dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Pria ini miliknya hari ini. Bab 3 Friska merasa yakin dan duduk di sebelah Maxime di bawah sorak-sorai semua orang. Dalam cahaya redup ini, dia tidak bisa melihat wajah Maxime dengan jelas. Tanpa sikap malu-malunya di awal, dia sudah siap membidik sasaran buruannya. Maxime melihat perilakunya dan bertanya datar, kalau aku nggak membayarmu, kamu masih mau duduk di sini? Friska membeku, lalu pikirannya berputar dengan cepat. Duduk di sebelahmu adalah sebuah kehormatan bagiku. Aku nggak mengejar uang, tidak mengejar uang, betapa baiknya dia. Ketika Maxime mendengar ini,
dia tentu saja teringat akan Reina. Bertahun-tahun menikah, baru setelah bercerai dia mengetahui bahwa Reina tidak pernah menggunakan sepeser pun uang dari keluarga Sunandar. Oke, kalau begitu, mulai sekarang kamu kerja di sini tanpa digaji sedikit pun, kata Maxime dengan suara santai. Meski Sobernica bukan miliknya, asalkan dia mengatakan sesuatu, si pemilik akan segera melaksanakannya. Mata Friska dipenuhi rasa kaget. Pak Maxime, kamu bercanda, ya? Bagaimana mungkin dia bekerja di sini kalau dia tidak membutuhkan uang? Dengan pendidikan yang telah dia tempuh, mencari pekerjaan dengan gaji 0 juta sebulan bukanlah perkara sulit. Namun, 0 juta ini dalam sebulan. Di mana dia bisa mendapat penghasilan mencapai 0 juta dalam sehari. Ditambah lagi, dia masih muda dan cantik. Bukan tidak mungkin seorang pria kaya akan terpincut kepadanya dan menikahinya. Menurutmu, tanya Maxime, teman-temannya semua tidak luput dari rasa kaget. Kak Max, ada apa denganmu? Maxime tidak menjawab, hanya menatap Friska. Keberatan, aura di sekitar pria itu membuat Friska takut menatap langsung pada kedua matanya. Dia menggeleng-gelengkan kepala, enggak. Dia merasa Maxime hanya ingin mengujinya, jadi dia tidak peduli. Sayangnya, teman-teman Maxime tahu bahwa dia adalah pria yang tidak pernah mengubah kata-katanya. Jadi, usaha Friska hanya sia-sia saja. Mereka tahu, tetapi tidak mengatakannya. Friska masih belum tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan bayaran apapun di Sobernica dan tidak ada yang berani memberi uang padanya. Dia melangkah lebih jauh dan berbicara tentang Reina. Pak Maxime, mantan istrimu itu sangat buruk, ya? Suasana tiba-tiba jatuh sunyi. Maxime memandangnya dengan tatapan datar. Tahu dari mana? Aku bisa merasakan. Kamu kelihatannya nggak bahagia. Friska tersenyum dan kedua matanya melengkung indah. Maxime bersandar di kursi dan mengangkat alisnya sedikit. Kamu benar, dia sangat buruk. Reina sudah sampai di depan pintu dan kebetulan mendengar percakapan antara Maxime dan wanita itu. Pintunya tidak tertutup dan dia hanya berdiri di sana, menatapnya. Maxime belum tahu dia sudah tiba. Bulu mata Reina menutupi sedikit celah matanya, memberi kesan sendu. Baik dulu maupun sekarang, dia selalu jadi bahan gosip Maxime dan teman-temannya. Nona Reina, kamu sudah di sini. Kenapa nggak masuk? Suara maskulin yang memikat terdengar dari sampingnya. Ethan berdiri di sampingnya entah sejak kapan, memegang segelas anggur merah di jari jemari tangannya yang terukir tegas. Bibir tipisnya merah menggoda, semerah anggur di tangannya. Karena suara bicaranya, perhatian orang-orang yang sedang berkumpul di dalam akhirnya tertarik. Sejenak, mereka semua terbungkam. Ada sesuatu yang melintas di mata gelap Maxime. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesapnya untuk menutupi ekspresi aneh dalam sorot matanya. Reina hanya melirik pria itu sekilas, lalu berkata pada Ethan, "Nggak usah. Aku nggak mau masuk, pasti cuma ganggu suasana." Anak-anak orang kaya yang hadir di sana menyentuh hidung mereka malu-malu. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa Reina ada di sini dalam situasi seperti ini? Melihat wanita itu pergi, ketegangan dalam hati orang-orang langsung mereda. Kak Max, gadis tuli itu sudah bercerai darimu dan menghilang 4 atau 5 tahun. Kau masih berani datang memantau kegiatanmu, kata salah satu orang. Friska yang duduk di sebelah Maxime pun tersadar bahwa wanita cantik dan sombong yang berdiri di depan pintu tadi rupanya adalah mantan istri Maxime. Dia tidak terlalu memperhatikannya tadi. Namun, setelah dia pikirkan lebih dalam lagi, wanita itu memiliki wajah yang sangat indah dan tubuh yang ideal serta menggairahkan. Yang paling menonjol adalah matanya, yang seperti mata air jernih, melekat di hati orang yang menatapnya. Wanita secantik itu tuli, sayang sekali, pikirnya spontan dalam hati. Maxime tidak menjawab kata-kata temannya dan bangkit berdiri. Aku pulang duluan, masih ada urusan. Bab 4. Semua orang menatap kaget menyaksikan Maxime berjalan menuju pintu, lalu berhenti saat langkah kakinya melewati Ethan. Dia bilang apa tadi ke kamu? Ethan mengulang kata-kata Reina sejujurnya. Maxime segera pergi tanpa bertanya apa-apa lagi. Tak lama setelah dia pergi, seseorang di antara mereka yang berkumpul di sana menceritakan tentang Friska kepada Marshanda. Marshanda sedang sibuk mengatasi opini publik di internet dan menekan kepopuleran berita skandalnya. Tiba-tiba dia mendengar bahwa seorang wanita ingin mendekati Maxime. Sorot matanya langsung berubah dingin. Terima kasih sudah memberitahu aku.
Marshanda langsung menelepon seseorang. Beri pelajaran untuk cewek yang namanya Friska di Sobernica. Wanita rendahan semacam itu, berani-beraninya mencuri Maxime dari dia. Marshanda yang sekarang bukanlah gadis tanpa daya yang mudah ditindas seperti dulu. Setelah menjadi artis terkenal, tentu saja dia tahu trik-trik tersendiri. Sementara itu, Villa Magenta. Saat Maxime pulang, ruang tamu gelap gulita. Setelah dia menyalakan lampu, kalau bukan karena melihat barang belanjaan Reina di atas meja, dia tidak yakin apakah wanita itu sudah pulang. Berjalan mendekat, dia melihat 3 buah tas belanja di atas meja. Isinya pakaian. Maxime merasa terdorong untuk mengamati lebih dekat dan akhirnya tahu bahwa isinya pakaian laki-laki. Napasnya tercekat. Berjalan ke atas, pintu kamar Reina dibiarkan terbuka, menyorotkan cahaya redup. Dia mengangkat tangan dan mendorong pintunya dengan lembut hingga terbuka. Di dalam, tubuh Reina dibalut gaun tipis berwarna terang, duduk di sofa empuk di balkon, memandangi bulan di luar jendela dengan mata kosong. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang Maxime tidak mengerti. Seluruh tubuhnya menyatu dalam kegelapan malam, seperti lukisan. Maxime menatapnya sangat lama dengan pikiran melayang. Reina menoleh ke arahnya. Matanya sedikit merah. Saat Maxime mengira Reina ingin mengajukan pertanyaan dengan penuh kepiluan seperti dulu, pria itu mendapati bahwa dia sangat tenang. Aku sudah pergi ke Sobernica, tapi kalian sepertinya nggak ingin aku masuk, jadi aku pulang sendiri. Reina bangkit dan berjalan telanjang kaki mendekatinya. Aku sudah ngantuk, mau istirahat. Kalau nggak ada apa-apa lagi, kamu bisa keluar dulu. Namun, Maxime tidak pergi. Dia menatap wajah damainya dalam-dalam. Kamu beneran cuma pergi belanja tadi? Kalau dia hanya pergi ke pusat perbelanjaan, pengawalnya tidak mungkin kehilangan jejak. Reina tahu dia tidak akan percaya. Terima kasih sudah setuju soal perjanjian kita. Tadi aku sekalian beli baju buat kamu. Maxime tidak menyangka dia akan membelikan pakaian untuknya. Entah kenapa, padahal akal sehatnya mengatakan padanya bahwa Reina berbohong. Namun, saat dia menatap mata Reina, rasa ragu itu membeku. Setelah hening sejenak di dalam kamar, Maxime berkata lagi, yang kamu dengar di Sobernica itu jangan diambil hati. Ini pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata untuk menenangkan Reina. Sayang sekali, Reina tidak merasa lebih tenang sama sekali. Kedua tangan di samping tubuhnya mengepal sedikit lebih kencang, lalu dia tersenyum masam. Ya, aku tahu, aku sudah terbiasa. Maxime tercekat. Dia ingin menjelaskan, tetapi tidak ada yang keluar. Reina tampak biasa saja dan santai. Tenang saja, aku akan mengembalikan uangnya sesegera mungkin. Semuanya akan lebih baik setelah ganjalan dalam hatimu terlepas. Maxime tidak tahu bagaimana dia pergi dari sana. Ketika dia kembali ke kamarnya, hatinya terasa berat. Rasa berat ini bukan karena rasa bersalah, tetapi karena sikap Reina. Dia sangat acuh tak acuh, sangat berbeda dari sebelumnya. Cinta seseorang dapat terlihat dengan sangat jelas. Saat tidak mencintai lagi juga bisa terlihat sama jelasnya. Maxime insomnia lagi. Dia duduk di balkon dan tanpa sadar memandang ke arah kamar Reina. Dulu, dia tidak pernah menyangka kalau hubungan keduanya akan menjadi seperti sekarang. Di sisi lain dinding itu, Reina juga tidak bisa tidur. Meski cuaca sedang panas, dia tetap harus dibalut selimut agar bisa tidur. Begitu dia menutup mata, ejekan orang-orang itu memenuhi telinga dan pikirannya. Gadis tuli, dia menyentuh telinganya dan sedikit cairan hangat mengalir. Setelah Reina mengambil tisu dari samping tempat tidur dan menyeka darah itu, dia meminum obat, lalu tertidur sambil memegang boneka yang ditinggalkan Ricky dan Rico untuknya. Maxime menepati janjinya dan tidak datang malam itu. Bab 5 keesokan paginya, saat Reina bangun, dia melihat seseorang sedang sibuk di dapur. Mengenakan kemeja berwarna terang, celana panjang abu-abu dan celemek yang diikatkan di pinggang. Pria itu seperti sedang memasak bubur, membuat Reina terkejut. Dia belum pernah melihat Maxime memasak. Hanya pernah tahu dari mulut Marshanda bahwa dia bisa memasak dan bahkan memasakkan makanan untuk Marshanda. Maxime mendengar langkah kaki di lantai atas dan mendongak. Sudah bangun, makan bubur dulu. Saat berbicara, dia mengisikan buburnya ke dalam 2 buah mangkuk dan meletakkannya di meja makan. Reina tidak menyadari ada sebuah panci berisi bubur yang tidak layak makan di wastafel. Jari-jari Maxime yang ramping dan indah bahkan memerah terkena bubur panas.
Dia selalu dilayani sejak lahir. Jangankan memasak, dia bahkan tidak bisa cuci piring. Dia tidak punya keahlian hidup dan bubur ini dia buat mendadak tadi dengan mengikuti resep dari internet. Maxime menatap tangannya yang merah karena luka bakar dan berpikir, memasak itu tidak sulit. Dia tidak tahu kenapa dia bangun pagi-pagi untuk memasak bubur. Mungkin karena dia merasa sedikit bersalah telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan tadi malam. Setibanya di ruang makan, Reina melihat bubur seafood di dalam mangkuk dan terdiam selama beberapa saat, tidak menggerakkan sendoknya. Maxime mengira masakannya ada yang salah, jadi dia menarik kursi dan duduk, mencoba terlebih dahulu satu suapan. Rasanya biasa saja dan layak dimakan. Kalau nggak mau makan ini, tinggal buang saja. Lalu dia mulai makan sendiri, tetapi matanya tetap tertuju pada wajah Reina. Reina mengangkat sendoknya dan mengambil sesendok bubur, bergumam, ini pertama kalinya ada yang membuatkan bubur seafood untukku. Maxime tidak menyadari dalamnya makna kata-kata itu. Makan yang banyak. Reina makan satu suap, lalu bertanya, kita sudah saling kenal sekitar 7 tahun, kan? Bagaimana mungkin Maxime ingat hal seperti itu? Ya, belasan tahun. Reina menyuap bubur ke dalam mulutnya sesendok demi sesendok dan berkata pelan, aku terlalu bodoh. Maxime tidak mendengarnya. Kamu bilang apa? Buburnya enak. Setiap kali masak, kamu sering masak ikan. Aku baru coba sekali ini, kata Maxime. Reina menghabiskan semangkuk bubur itu tanpa sisa. Sudah kenyang? Aku ambilkan lagi kalau belum. Maxime bangkit berdiri hendak mengambilkan buburnya lagi, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Reina. Dia menatapnya lagi dan mendapati ruam-ruam merah di leher dan tangan Reina. Kamu kenapa? Matanya menegang. Aku alergi makanan laut. Reina menatapnya dan berkata dengan suara pelan. Mereka sudah saling kenal selama 7 tahun dan sudah menikah selama lebih dari 3 tahun, tetapi dia bahkan tidak tahu. Maxime merasa seolah mendengar suara dentuman dalam kepalanya. Dia buru-buru menggendong Reina ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia berkata dengan marah, kamu gila, ya? Kamu nggak tahu diri sendiri punya alergi. Aku sudah pernah bilang ke kamu. Mungkin kamu lupa. Reina bukannya tidak pernah memberitahu. Saat itu, dia masih SMA dan pergi ke rumah keluarga Sunandar di sebuah hari besar. Maxime melihat makannya terlalu sedikit, jadi dia diam-diam mengajaknya pergi makan di luar. Pada saat itu, Reina memberitahu Maxime dia tidak bisa makan makanan laut karena alergi. Reina mengingat dengan sangat jelas jawaban Maxime pada saat itu. Aku ingat, aku janji nggak akan pernah lupa. Namun, Maxime tidak ingat pernah diberitahu Reina tentang alerginya. Dia hanya ingat bahwa setiap pulang, Reina sering menyiapkan hidangan makanan laut untuknya. Tentu saja, dia jadi salah mengira kalau Reina juga suka makan makanan laut. Seakan bisa membaca isi pikirannya, Reina berkata, aku dulu sering masak ikan buat kamu, bukan karena aku suka, tapi kamu yang suka. Hati Maxime terasa semakin sesak. Jalan menuju rumah sakit jadi seakan terulur lebih panjang. Kamu nggak perlu susah-susah, kata Maxime setelah beberapa saat. Baru pada saat itulah Reina menyadari bahwa semua usaha yang dia lakukan akhirnya hanya dibalas satu kalimat ini, tidak perlu susah-susah. Betapa bodohnya dia dulu. Aku sudah tahu sekarang, aku nggak akan pernah melakukannya lagi. Tidak akan pernah lagi bersikap baik kepada seseorang yang tidak mencintainya. Bab 6 sore harinya, Alana buru-buru datang setelah mengetahui Reina dirawat di rumah sakit. Maxime tidak di sana. Alana memandang Reina yang dipenuhi bintik-bintik merah dan merasa pedih dalam hatinya. Otakmu lagi pergi kemana, sih? Sudah tahu nggak boleh makan, kenapa masih dimakan? Jangan khawatir, aku sudah pernah periksa. Alerginya nggak serius, nggak sampai mengancam nyawa, hibur Reina. Jangan ngeles. Kamu pikir aku nggak tahu alergi makanan laut yang parah bisa berakibat fatal? Kalau kamu begini lagi di masa depan, aku... Alana berpikir sejenak, mencari-cari ancaman apa yang bisa dia berikan pada Reina. Akhirnya dia hanya bisa berkata, aku ikutan kena alergi juga. Reina lepas tertawa. Bodoh, aku nggak bohong. Alergiku cuma parah di luar saja, nggak sampai mematikan. Aku punya Ricky dan Rico sekarang. Mana mungkin aku tega mempertaruhkan nyawaku sendiri? Alana tidak mengerti. Lalu kenapa kamu suka rela dibuat menderita? Maxime terlalu waspada dan membenciku. Aku nggak tahu harus bagaimana biar dia sedikit percaya padaku.
Maxime selalu berhenti setiap kali mereka hampir mencapai langkah terakhir. Aku cuma bisa terpikir cara bodoh ini untuk membuatnya merasa bersalah. Aku dulu terlalu bodoh, menyembunyikan segalanya dari dia dan membuatnya berpikir kehidupanku bersamanya baik-baik saja. Aku membuatnya berpikir kalau aku panjat sosial dengan menikahinya. Sekarang, aku ingin dia tahu betapa aku menderita selama tinggal bersamanya. Itu sebabnya, ketika dia mendengar Maxime mengucapkan kata-kata itu kepada wanita lain kemarin, dia menahan amarahnya. Itulah kenapa aku tetap ingin mengembalikan uang yang diambil Treya dan Diego. Reina tahu bahwa kemampuannya membuat rencana jahat tidak mungkin bisa menang melawan Maxime. Masih lebih baik bila dia pura-pura masih sama seperti sebelumnya. Dengan satu perbedaan, yaitu dia ingin Maxime melihat dengan jelas betapa baiknya dia terhadap pria itu dan betapa buruknya pria itu terhadapnya. Alana mengerti. Nana, capek sekali jadi kamu. Kamu harus tetap semangat. Reina lalu memperingatkan, jangan sampai Rico tahu apa yang terjadi hari ini. Aku takut dia khawatir. Ya, tenang saja. Melihat hari sudah terlalu sore, Reina meminta Alana pulang terlebih dahulu. Saat Alana keluar, dia berhadapan dengan Maxime yang sedang berjalan ke arahnya. Maxime memiliki sosok yang tinggi tegap serta wajah yang terlukis tegas dan tajam. Keseluruhan penampilannya sangat elegan dan berkelas. Alana sudah lama melihat Maxime di berita. Setelah melihat orangnya secara langsung, baru dia tahu kenapa Rico begitu istimewa. Benar saja, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pria itu terlahir begitu sempurna, sayang sekali hatinya begitu busuk. Pak Maxime, mungkin kamu nggak kenal aku teman Nana. Aku minta tolong satu hal padamu. Tatapan Alana ke matanya menembus tajam. Tolong perlakukan Nana dengan baik. Dia nggak berutang apapun padamu. Maxime awalnya tidak mengenali Alana. Namun, saat dia meminta Reina diselidiki, Alana juga sekaligus ikut diselidiki. Karena itulah dia ingat wajah wanita ini. Daripada mengkhawatirkan urusan kami, masih mending belajar lebih banyak agar lebih profesional, biar nggak ketahuan. Lagi, ucapnya ringan dengan bibir tipisnya. Alana terbungkam. Pria ini sedang membicarakan soal dia masuk penjara waktu itu. Menyebalkan sekali, mengesalkan. Maxime meninggalkannya dan memasuki ruang kamar Reina. Alana sekarang yakin bahwa Rico memang benar-benar anak Maxime. Ada kalanya dia dibuat sama jengkelnya dengan omongan anak itu. Kini dia hanya berharap Rico tidak tumbuh menjadi pria jahat dengan lidah berbisa dan pikiran keji seperti Maxime. Saat Alana masuk ke dalam mobil, tahu-tahu ada kepala kecil mencuat. Tante Alana, gimana keadaan Mama? Rico tampak khawatir. Alana sangat kaget. Kamu nggak berangkat sekolah? Bab 7 Rico hanya bisa geleng kepala. Dia sudah bersembunyi sangat lama di dalam mobil, tetapi Alana baru menyadarinya. Aku dengar telepon Mama tadi pagi. Aku khawatir, jadi aku ikut masuk ke mobil. Anak nakal, jangan lagi-lagi pokoknya. Terlalu berbahaya. Alana mendudukkan Rico di kursi anak dan mengantarnya ke taman kanak-kanak. Jangan khawatir, Mamamu nggak apa-apa, cuma alergi. Kenapa Mama sampai alergi? Rico ingat Mama tidak boleh makan makanan laut. Selain makanan laut, dia tidak punya alergi lain. Mungkinkah ada yang memasukkan makanan laut ke dalam makanannya? Alana awalnya berjanji pada Reina untuk tidak memberitahu Rico, tetapi anak ini sudah tahu sendiri sekarang. Jadi, dia hanya bisa mengakui semuanya. Mata si kecil dipenuhi rasa cemas setelah mendengar penuturannya. Tante Alana, aku boleh ketemu Mama kapan? Dia sangat ingin memeluk Mama dan mengatakan padanya bahwa dia akan selalu bersamanya. Kamu nggak boleh ke sana, tunggu dulu beberapa hari. Oke, Rico sedikit kecewa. Di rumah sakit, Maxime melihat bintik-bintik merah di sekujur tubuh Reina dan mengerutkan keningnya. Kenapa masih belum hilang? Setengah hari paling nggak, jawab Reina. Dokter baru saja memberitahu Maxime bahwa yang orang lain lihat dari alergi ini sepertinya sekadar bintik-bintik merah saja. Namun, hanya penderitanya saja yang tahu betapa menyiksa rasa gatal dan tidak nyamannya. Maxime tidak pernah membayangkan, pertama kalinya dia masak, dia sampai membuat Reina masuk rumah sakit. Apalagi yang kamu nggak boleh makan? Tanya Maxime. Reina tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Maxime ingin bertanya lagi, tetapi ponselnya berdering. Reina melihat tulisan, Marshanda, yang tertera pada nama penelepon. Maxime mengambil ponselnya dan berjalan ke balkon sebelum menjawab panggilan.
Entah apa yang dibicarakan Marshanda, setelah panggilan selesai, dia berkata, aku masih ada urusan hari ini. Biar Eki yang bantu kamu pulang ke Villa Magenta. Nggak usah repot-repot. Sebelum Reina menyelesaikan kata-katanya, Maxime menyela. Sopirmu sudah kuganti. Eki nanti yang urus sopir barunya. Sopirnya adalah orang yang dikirim Revin. Maxime mendapat ide ini setelah mengetahui bahwa dia menghilang kemarin. Reina merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya dan menahan diri berulang kali agar tidak membantah. Pria ini selalu bertindak semaunya dan tidak mempertimbangkan keinginan orang lain sama sekali. Tak lama setelah Maxime pergi, Eki datang untuk mengatur proses kepulangan Reina dari rumah sakit dan menyiapkan sopir baru untuknya. Nona Reina, kalau ada keperluan apapun, tinggal beritahu aku, kata Eki. Setelah mengiyakan perkataannya, Reina keluar dari mobil dan berjalan memasuki villa. Di dalam villa sangat sepi hari ini. Dia tidak bisa tidur, jadi dia pergi menulis lagu lagi. Baru sebentar dia menulis, dia mendengar suara pintu dibuka di lantai bawah. Dia pikir itu Maxime, jadi dia mengabaikannya. Baru setelah terdengar ketukan di pintu kamarnya, Reina menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Joanna yang mengenakan gaun malam indah. Ini pertama kali Joanna bertemu langsung dengan Reina setelah kepergiannya selama beberapa tahun. Wanita itu tak menyangka Reina benar-benar tinggal kembali di Villa Magenta, seperti yang dikatakan Marshanda. Ayo kita ngobrol sedikit. Joanna masuk ke kamar dan duduk di sebuah kursi. Reina duduk di seberangnya. Apa yang perlu dibicarakan? Apa tujuanmu kembali ke sini? Tanya Joanna langsung ke intinya. Reina pun tersenyum. Aku pulang ke rumahku sendiri. Masih perlu tujuan juga. Joanna tertegun, jelas tidak menyangka menantu perempuan yang tadinya penurut sekarang berani membantahnya. Tidak peduli seberapa besar perubahan seseorang, naluri pengecutnya tidak mungkin berubah. Dia mengangkat alisnya sedikit. Kamu memalsukan kematianmu, lalu pergi begitu saja. Sekarang tiba-tiba kembali. Mana mungkin aku percaya kamu nggak punya tujuan. Demi uang, kan? Joanna mengeluarkan selembar cek dan menyodorkannya kepada Reina. Kamu isi sendiri berapapun yang kamu mau. Bab 8 Reina menatap cek di depannya dan merasa sangat ironis. Anakmu memintaku untuk mengembalikan uangnya, baru aku bisa pergi. Sekarang kamu memberiku uang dan memintaku pergi. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Apa maksudmu? Kamu tanya saja Maxime. Joanna berpikir sejenak dan tidak lanjut bertanya. Dia berbelok arah dan memainkan trik emosional. Nana, kamu bahkan belum memberi anak untuk Max setelah menikah lebih dari 3 tahun. Kamu tahu nggak orang luar bicara seperti apa tentang dia? Aku harap, kamu mau mempertimbangkan perasaan orang lain dan jangan terlalu egois. Egois? Reina tertawa dalam hatinya. Siapa yang egois? Mereka dulu belum punya anak. Kenapa wanita itu tidak bertanya kepada putranya saja? Aku sudah bilang, urusan ini kamu tanya ke Maxime saja. Aku bukannya nggak ingin pergi. Joanna tidak menyangka dia akan bersikap seperti ini dan berjalan menghampiri Reina. Kamu sedang bicara dengan orang tua. Di mana sopan santunmu? Dia lalu mengangkat tangan hendak menamparkan Reina. Namun, saat dia hampir mengayunkannya, Reina meraih pergelangan tangannya. Bu Joanna, jaga sikapmu. Reina mengibaskan tangan itu. Joanna pun bergerak mundur beberapa langkah. Setelah berjalan pergi, dia masih sangat sulit percaya bahwa ini adalah menantu perempuannya yang dulunya penurut. Sesampainya di luar, dia mengambil ponsel dan menelepon sekretaris pribadinya. Cari tahu apa yang sedang dilakukan Maxime akhir-akhir ini. Meski dia ibu kandung Maxime, Joanna sama sekali tidak mengerti jalan pikiran Maxime. Dia sendiri yang bilang tidak mencintai Reina, lalu dia sendiri juga yang meminta Reina tinggal di Villa Magenta. Apa yang terjadi padanya? Beberapa waktu belakangan ini, dia mendapati bahwa Maxime sering kali melamun. Kalau dibiarkan seperti ini terus, kemudian diketahui oleh cabang keluarga Sunandar lainnya, orang-orang itu pasti akan memanfaatkan situasi. Setelah menutup telepon, Joanna merasa gelisah, lalu menelepon Eki serta sekretaris perusahaan Maxime satu persatu, mencoba membuka mulut mereka soal Maxime. Sayangnya, dia tidak mendapat informasi berguna. Di villa, selagi mendengarkan suara mobil yang bergerak menjauh di luar, Reina merasa hatinya tidak tenang. Maxime tidak peduli soal anak, tetapi orang-orang di keluarga Sunandar sangat mementingkan keturunan. Karena Joanna dan ibunya, Treya,
dia telah dicekoki obat yang tak terhitung jumlahnya. Reina tahu betul betapa Joanna ingin mempunyai seorang cucu. Dia hanya berharap Maxime tidak akan bercerita tentang Ricky padanya. Di luar Villa Magenta, ada sesosok tubuh kecil memakai masker dan topi, melihat ke arah villa dari kejauhan. Rico memberitahu sopirnya bahwa dia ingin bermain dengan teman-temannya hari ini dan sopir temannya akan mengantarnya kembali pada malam hari. Kemudian, dia naik taksi sendirian dan tiba di luar Villa Magenta. Dia ingin bertemu Mama, ingin melihat apakah alerginya sudah membaik dan juga melihat apakah ayah bajingannya ada di sana. Langit semakin gelap. Setelah gagal melihat Reina, dia hanya bisa berjalan pulang. Di sini tidak ada taksi, jadi dia harus berjalan kaki 1-2 kilometer. Saat ini, mobil Joanna melaju perlahan melewatinya. Wanita itu melamun sambil melihat keluar jendela. Matanya otomatis tertuju pada sosok kecil Rico. Kenapa ada anak kecil di sini? Pikirannya penuh tanda tanya dan dia meminta sopirnya untuk berhenti. Joanna membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Saat melihat anak itu ternyata Rico, wajah kakunya seketika luluh. Rico, kenapa kamu di sini? Di sekitar Villa Magenta tidak ada rumah lain. Rico tidak menyangka akan bertemu Joanna. Dia berusaha menghindar, tapi jelas sudah terlambat. Halo, Nenek Joanna, aku mau pergi main ke rumah temanku, tapi malah tersesat, jawab Rico. Ada perasaan familiar yang sulit dijelaskan memancar dari mata indah dan dalam anak itu. Emosi-emosi negatif dalam hati Joanna seketika hilang. Oh, begitu. Setitik harapan dalam hati Joanna lenyap. Baru saja, sebelum dia melihat Rico dengan jelas, dia mengira putranya diam-diam telah memberinya seorang cucu. Sayang sekali. Bab 9 Joanna tidak menaruh curiga pada seorang anak kecil, jadi dia mendekati Rico dan berlutut. Kalau begitu, kamu ingat rumahmu ada di mana? Biar nenek antar kamu pulang. Rico sedikit terkejut menghadapi Joanna yang begitu ramah. Meski ibunya tidak pernah menyebut nenek ini kepadanya, dia sudah menyelidiki sendiri. Joanna yang dulunya seorang nona dari keluarga De Brista adalah wanita yang kuat. Setelah menikah, dia mengasuh anaknya seorang diri karena suaminya tidak peduli dengan keluarga. Dia tidak pernah tersenyum kepada orang lain. Saat Rico tertegun, Joanna menambahkan, kalau kamu ingat nomor telepon ayah atau ibumu, nenek juga bisa bantu kamu menghubungi mereka. Rico akhirnya tersadar dan membungkuk padanya. Terima kasih banyak. Bisa tolong antar aku ke halte di jalan utama? Aku tahu cara naik bus ke rumah. Joanna semakin menyukai anak ini yang begitu sopan dan pintar. Dia pun menghela napas. Kalau saja Max mau menuruti kata-katanya, cucunya mungkin sudah sebesar ini. Oke, ayo naik ke dalam mobil. Nenek antar kamu ke halte. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah neneknya sendiri, jadi Rico tidak khawatir soal penjahat atau bukan. Dia berjalan mengikutinya masuk ke dalam mobil, sekalian ingin melihat orang seperti apa neneknya ini. Di dalam mobil, Joanna tidak bisa menahan dirinya dan mengobrol dengan si kecil. Rico mulai memancing Joanna untuk bicara. Nenek, kamu tinggal di sini. Villa itu besar sekali. Joanna tersenyum. Itu rumah anakku. Kalau aku nggak tinggal di sana. Rico lanjut bertanya, kalau begitu, nenek kesini mau ketemu sama cucumu, ya? Ekspresi Joanna berubah ketika kata cucu disebut. Ah, nenek masih belum punya cucu. Kalau punya, pasti akan nenek bangunkan villa yang lebih besar dari istana untuk tempat dia tinggal. Joanna pun tak bercanda. Jika dia tahu anak di hadapannya ini adalah cucunya, dia pasti akan memberi kehidupan terbaik dan termewah kepadanya. Saat Reina awal menikah di keluarga Sunandar, Joanna memerintahkan pembangunan taman hiburan anak-anak, lintasan balap anak-anak, resor ski anak-anak dan tempat-tempat lain khusus untuk belajar dan bermain anak-anak. Suaminya selalu tinggal di luar bersama simpanan-simpanan sialannya. Sedangkan Maxime sudah dewasa dan memiliki karirnya sendiri. Dia terlalu kesepian di rumah sendirian dan sangat menginginkan seorang cucu untuk menemaninya. Dia juga berharap cucunya bisa mengambil alih perusahaan keluarga Sunandar di kemudian hari. Ada alasan lain dan itu mantan ibu mertuanya dulu. Rico tidak menyangka Joanna akan mengucapkan kata-kata semacam itu. Dia mengira semua orang di keluarga Sunandar, seperti Maxime, tidak suka padanya dan adiknya. Melihat mereka telah tiba di jalan utama, dia berkata, "Nenek, sudah sampai." "Terima kasih." Ya, Rico melangkah keluar dari mobil. Joanna mengawasinya berjalan ke halte,
lalu meminta sopir untuk membawanya pulang. Si sopir juga memperhatikan anak itu. Dalam perjalanan pulang, dia hanya bisa mendesah. Anak-anak zaman sekarang semakin pintar. Saya melihat mata anak itu barusan benar-benar mirip dengan mata Pak Maxime. Joanna juga berpikiran sama. Jika yang di hadapannya adalah anak lain, tidak mungkin dia semurah hati tadi. Namun, dia benar-benar suka dengan anak ini, entah kenapa. Sementara itu, Maxime pulang tidak lama kemudian. Hari ini dia dipanggil Marshanda dan diberitahu bahwa dia bertemu dengan seorang penggemar yang ekstrim. Penggemar ekstrim itu tidak hanya mengaku-ngaku sebagai pacarnya, tetapi juga masuk ke rumahnya dan ingin membawanya pergi secara paksa, berniat melakukan hal-hal jahat. Setelah Maxime bergegas ke sana, pria itu sudah diusir penjaga keamanan. Dia menugaskan seorang pengawal untuk menjaga Marshanda dan meminta wanita itu langsung menghubungi polisi atau pengawal tersebut jika lain kali terjadi sesuatu. Memikirkan Reina yang mungkin belum makan apapun karena alerginya, dia memerintahkan seseorang untuk memesankan makanan. Sesampainya di lantai 2, pintu kamar Reina masih terbuka. Tirai putih di dalam berkibar tertiup angin. Dia sedang duduk di depan meja, asyik menulis lagu. Semuanya begitu damai. Maxime masuk dan langsung melihat ruam di tubuhnya. "Kamu sudah makan?" Saat bayangan pria itu jatuh di atas kertas, Reina pun menyadari kedatangannya. "Sudah pulang?" "Ya." "Ayo ke bawah, kita makan." "Aku nggak lapar." Reina lanjut menyibukkan diri dengan pekerjaannya. "Walaupun nggak terasa lapar, kamu tetap harus makan." Setelah Maxime selesai mengatakannya, dia langsung turun ke bawah. Reina tidak punya pilihan selain mengikutinya ke ruang makan. Di sana sudah disajikan makanan lezat yang dipesan Maxime dari restoran. Setelah memperhatikan seisi meja sebentar, dia melihat tidak ada satupun makanan laut di sana. Maxime tidak menjelaskan dan langsung mulai makan. Setelah selesai makan, Reina berkata, "Ibumu datang ke sini mencariku tadi." Bab 0. Maxime menatap Reina. "Ada urusan apa dia mencarimu?" Reina mengeluarkan cek kosong yang diberikan Joanna ke hadapan Maxime. "Dia memberi aku cek, memintaku meninggalkan kamu." Maxime memandang cek itu. "Terus, kamu terima, asalkan dia mengisi angka di cek itu, uang yang perlu Reina kembalikan padanya akan langsung terbayar." Reina menggelengkan kepala. "Enggak, aku sudah menandatangani perjanjian denganmu, tentu saja aku nggak akan menerima uang ini. Kalau dia pergi sekarang, bagaimana caranya dia bisa hamil anak ketiga? Bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan Ricky?" Reina menyerahkan cek itu ke tangan Maxime. "Aku kembalikan padamu." Maxime mengambilnya, melihatnya sekilas, lalu membuangnya ke tempat sampah. Matanya kembali tertuju pada wajah yang masih merah-merah karena alergi. Tatapannya dalam. "Pilihanmu tepat. Bahkan meskipun kamu mengisi angka di cek ini, aku nggak akan mencairkannya untukmu." Untuk mematikan harapannya pergi dari sini langsung ke akar-akarnya. Mendengar perkataan ini, kepalan tangan Reina sedikit mengencang. Maxime menyekat tangannya dengan sapu tangan hangat, kemudian berdiri dan menghampirinya. Sebelum Reina sempat mencerna apa yang terjadi, jari-jari itu mendarat di lehernya yang dipenuhi bintik-bintik merah. Tidak ada yang perubahan sama sekali. Obatnya sudah dipakai, tingkah lakunya yang berubah-ubah, tiba-tiba dingin. Lalu tiba-tiba perhatian membuat Reina sangat tidak nyaman. Dia refleks menghindar. Sudah, pria itu dapat menangkap gerakan refleksnya. Saat Maxime hendak menyentuhnya dengan paksa, bel pintu rumah berbunyi. Siapa yang datang malam-malam begini? Suasana aneh di ruangan membuat Reina langsung berdiri. "Biar aku yang buka pintunya." Menghindari Maxime, dia segera pergi ke pintu dan membukanya. Di tengah semilir angin malam di pertengahan tahun, Marshanda mengenakan baju tidur berwarna terang dengan model tali bahu. Wajahnya berlinang air mata, berdiri di depan pintu mengundang rasa iba. Saat dia melihat Reina lah yang membuka pintu, sorot matanya sedikit berubah, lalu dia berkata dengan hangat, "Aku cari Max." Sungguh wanita cantik yang menggerakkan hati. Tak heran dia mampu merebut cinta Maxime dan Jovan. Reina membuang muka dan ketika dia menoleh ke belakang, Maxime sudah berjalan mendekat. Begitu Marshanda melihatnya, ujung hidungnya terasa perih dan air mata pun berjatuhan. "Kak Max." Maxime mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang dia lakukan di sini selarut ini. Marshanda langsung berjalan ke arah Maxime seolah tidak ada orang lain. Air mata mengalir di pipinya. "Kak Max, dia datang lagi nggak lama setelah kamu pergi."
Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya yang dipenuhi memar. Dia ingin membawaku pergi, tapi aku menolak, jadi dia menyeretku mau melompat dari gedung. Aku sangat takut. Di mana pengawalmu? Maxime mengeluarkan ponsel ingin mencari penjelasan. Marshanda buru-buru menjelaskan, waktu itu aku sudah mau tidur. Aku nggak ngangka dia bisa masuk lewat jendela. Pengawalnya menjaga di luar pintu, jadi dia nggak tahu. Maxime menatap memar-memar di lengannya, merasa sedikit kesal. Biar ku panggil seseorang untuk membawamu ke rumah sakit. Marshanda cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Kak Max, aku nggak mau pergi. Aku nggak berani pergi kemana-mana. Aku mohon, biarkan aku tinggal di sini hari ini. Aku takut dia akan menemukanku lagi. Reina mendengarkan di samping dan kurang lebih paham bahwa Marshanda sedang diganggu seorang laki-laki. Aku carikan hotel untukmu kalau begitu. Maxime sudah akan menelepon, tetapi Marshanda meraih tangannya. Kak Max, kamu sendiri yang bilang, kamu bersedia memberikan apapun yang aku mau. Kita belum menikah. Aku ingin tinggal di sini 1 hari saja. Aku takut. Air mata mengalir deras di wajahnya. Maxime bukan seseorang yang bersedia mengubah kehendak diri demi orang lain. Namun, hari ini dia mengiyakannya. Oke, bersambung. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan konten novel viral. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe ya.